Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Liu Mei, seorang gadis cantik asal Cina yang datang ke Indonesia demi mengejar karir, dan pertemuannya dengan Raka, pria sederhana yang hidupnya penuh ketulusan. Dari sebuah pertemuan tak sengaja di sebuah kafe, cerita mereka perlahan berubah menjadi perjalanan hidup yang penuh rahasia, kebohongan, dan cinta. Akankah pertemuan itu menjadi awal kebahagiaan, atau justru awal dari konflik yang sulit mereka hindari? Jakarta selalu sibuk. Pagi, siang, malam, semuanya seperti tidak memberi ruang untuk berhenti. Di antara gedung-gedung tinggi yang penuh kaca dan jalan raya yang tidak pernah sepi dari klakson, seorang gadis muda bernama Liu Mei baru saja tiba. Usianya masih 24 tahun, tapi sudah terbiasa hidup dengan disiplin keras sejak kecil. Sejak kecil ia tinggal di Beijing, dalam keluarga yang sibuk dengan bisnis besar. Namun, Mei punya alasan khusus memilih Indonesia sebagai tempat barunya. Ia ingin mengejar karir sendiri, tanpa bayang-bayang keluarganya. Tapi di balik alasan itu, ada rahasia besar yang ia sembunyikan rapat-rapat. Hari itu, Mei baru saja selesai menghadiri wawancara kerja di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Wawancaranya berjalan lancar, namun rasa canggung tetap ada. Bahasa Indonesianya belum begitu fasih, walau ia sudah belajar dasar-dasarnya sejak beberapa bulan lalu. Untuk menenangkan diri, Mei memilih duduk di sebuah kafe sederhana di kawasan Tebet. Kafe itu tidak terlalu ramai, lebih banyak dipenuhi anak muda yang sibuk dengan laptop mereka. Mei memilih meja dekat jendela. Ia memesan teh hijau panas, lalu membuka laptop. Matanya serius menatap layar, tapi pikirannya melayang. Ia menatap keluar, melihat orang-orang berlalu lalang. Hidup di sini terasa berbeda, gumamnya dalam hati. Tidak ada pengawal pribadi, tidak ada mobil mewah keluarga, tidak ada aturan kaku. Semua serba baru, sederhana, dan membuatnya merasa bebas. Tiba-tiba, terdengar suara riuh dari pojok kafe. Beberapa anak kecil berlari masuk, tertawa keras. Mereka bukan pelanggan biasa, melainkan anak-anak yang baru saja selesai bermain bola di lapangan dekat situ. Mereka masuk hanya untuk membeli air minum dingin. Seorang pria muda mengikuti mereka dari belakang, mengenakan kaos olahraga sederhana dan celana training yang sudah agak lusuh warnanya. Wajahnya penuh keringat, tapi ia tersenyum lebar. Dialah Raka. Jangan dorong-dorongan. Antri, ya. Semua kebagian kok, kata Raka sambil menepuk kepala salah satu anak. Suaranya tenang, tapi tegas. Mei menoleh. Ia memperhatikan lelaki itu sebentar. Dari cara berbicara, Raka tampak sabar menghadapi anak-anak. Dari cara tersenyum, ia kelihatan tulus, tidak dibuat-buat. Ada sesuatu yang hangat dari sosoknya, meski penampilannya sederhana. Raka kemudian memesan segelas es teh manis untuk dirinya. Saat sedang menunggu pesanan, salah satu anak kecil menjatuhkan botol minumannya tepat di dekat kaki Mei. Air mineral tumpah ke lantai. Mei refleks terkejut, menutup laptop agar tidak terkena percikan. Wah, maaf banget, Mbak, kata anak itu dengan wajah panik. Mei tersenyum kikuk, mencoba menenangkan. Tidak apa-apa, jawabnya pelan, dengan logat asing. Raka segera datang menghampiri. Ia mengambil tisu dari meja kasir, lalu jongkok untuk mengelap air yang tumpah. Saya minta maaf, Mbak. Anak-anak ini memang agak heboh kalau habis main bola. Mei memperhatikan Raka yang sibuk membersihkan lantai. Ia seolah tidak peduli meski celananya makin kotor. Justru ia memastikan meja dan lantai di sekitar Mei benar-benar kering. Sudah cukup, terima kasih, kata Mei dengan suara lembut. Raka berdiri, lalu menatapnya sekilas. Mbak bukan orang sini, ya? Mei sempat ragu untuk menjawab. Ia tidak ingin orang tahu terlalu banyak tentang dirinya. Saya baru datang dari luar negeri,
jawabnya singkat. Raka tersenyum ramah. Selamat datang di Indonesia. Semoga betah di sini. Kalau butuh teman main bola, bisa ikut anak-anak ini, katanya sambil menunjuk anak-anak yang kini sudah tertib. Ucapan itu membuat Mei tersenyum kecil. Ia tidak terbiasa disapa sehangat itu oleh orang asing. Biasanya orang-orang hanya melihat statusnya, penampilannya, atau latar belakang keluarganya. Tapi pria ini? Ia bicara seolah Mei hanya gadis biasa yang sedang minum teh di kafe kecil. Setelah itu, mereka tidak langsung berbicara banyak. Raka kembali duduk bersama anak-anaknya, sementara Mei melanjutkan membuka laptop. Namun, pikiran Mei terganggu. Ia beberapa kali melirik ke arah Raka. Lelaki itu tampak bercerita, membuat anak-anak tertawa. Ada ketulusan yang tidak bisa ia jelaskan. 1 jam kemudian, anak-anak bubar. Raka juga bersiap pulang. Saat melewati meja Mei, ia sempat melambai sopan. Sampai jumpa lagi, Mbak. Mei hanya sempat mengangguk, tapi hatinya berkata lain. Ada rasa aneh, seperti pertemuan singkat itu bukanlah kebetulan. Seolah ia memang harus bertemu dengan pria itu. Beberapa hari berlalu. Mei diterima bekerja di perusahaan tempat ia melamar. Jadwalnya padat, penuh rapat dan adaptasi dengan tim baru. Namun, bayangan pertemuan di kafe itu tidak hilang begitu saja. Ada sesuatu dari Raka yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Suatu sore, setelah pulang kerja, Mei memutuskan berjalan-jalan ke sebuah lapangan dekat kawasan tempat tinggalnya di Bandung. Ia pindah dari Jakarta ke Bandung agar lebih tenang dan dekat dengan kantor cabang perusahaan. Dari kejauhan, ia melihat kerumunan anak-anak yang berlarian dengan bola. Dan di tengah mereka, ya, pria itu lagi, Raka. Ia sedang meniup peluit, memberi instruksi sederhana. Gerakannya lincah, meski pakaiannya sederhana. Anak-anak mendengarkan dengan serius, lalu tertawa ketika ia melontarkan candaan. Mei berdiri agak jauh, memperhatikan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Pertemuan pertama mungkin kebetulan, tapi yang kedua ini terasa seperti pertanda. Ia memberanikan diri untuk mendekat. Main bola lagi? Tanya Mei dengan suara pelan ketika sudah cukup dekat. Raka menoleh, terkejut, lalu tersenyum. Mbak yang waktu di kafe, kan? Wah, dunia sempit juga. Mei mengangguk, lalu duduk di bangku dekat lapangan. Ia memperhatikan Raka yang kembali melatih anak-anak. Dari situ, percakapan mereka mulai berlanjut. Tidak banyak, hanya obrolan ringan. Tentang cuaca, tentang hobi, tentang betapa susahnya belajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Namun, dari percakapan ringan itulah, benih rasa hangat mulai muncul. Mei merasakan sesuatu yang lama hilang dalam hidupnya, ketulusan. Ia tahu pertemuan itu baru awal, tapi hatinya sudah berbisik, hidupnya akan berubah sejak saat itu. Hari-hari pertama Liu Mei di Bandung berjalan dengan cepat. Ia mulai bekerja di kantor cabang sebuah perusahaan multinasional. Pekerjaannya menuntut kedisiplinan, tapi juga memberinya ruang untuk belajar tentang budaya Indonesia. Rekan-rekan kerjanya cukup ramah, meski ada beberapa yang terlihat penasaran dengan dirinya. Wajar, seorang gadis Cina yang cantik, mandiri, dan baru saja pindah, pasti jadi perhatian. Namun Mei punya alasan untuk tidak ingin terlalu menonjol. Ada satu rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Ia bisa berjalan dengan normal, tetapi memilih berpura-pura lumpuh. Bagi sebagian orang, hal itu terdengar aneh bahkan keterlaluan. Namun, bagi Mei, topeng itu adalah perlindungan. Ia tahu keluarganya di Cina memiliki bisnis besar, dan banyak pihak yang menaruh perhatian pada dirinya. Dengan berpura-pura lumpuh, ia merasa bisa meredam rasa curiga orang dan menghindari perhatian yang berlebihan. Ia bisa menjadi orang biasa. Di apartemennya yang sederhana, Mei berlatih setiap pagi. Ia duduk di kursi roda yang ia beli di toko alat kesehatan. Saat keluar rumah, ia berusaha konsisten menampilkan peran itu. Tangan halusnya mendorong roda perlahan, sementara kakinya sengaja dibiarkan lemah.
Butuh latihan mental besar untuk meyakinkan orang bahwa ia memang tidak bisa berjalan. Pertemuan keduanya dengan Raka di lapangan semakin membuat topeng itu berguna. Mei merasa Raka orang yang tulus, tapi ia belum berani sepenuhnya jujur. Kalau dia tahu aku sebenarnya bisa berjalan, bagaimana kalau dia mulai curiga? Bagaimana kalau dia tahu siapa aku sebenarnya? Pikir Mei. Ia tahu Raka sederhana, polos, dan tidak suka kepalsuan. Tapi ketakutannya masih lebih besar. Sore itu, Mei kembali ke lapangan. Anak-anak sudah terbiasa melihatnya dengan kursi roda. Mereka bahkan membantu mendorongnya ke pinggir lapangan. "Ayo, Kak Mei, nonton kita main bola lagi," teriak seorang bocah sambil melambai. Raka yang sedang meniup peluit terkejut saat melihat Mei hadir dengan kursi roda. Ia segera menghampiri. "Mbak, maksud saya, Kak Mei, ya? Kamu duduk di kursi roda." Mei menunduk sejenak, pura-pura canggung. "Iya, sudah lama. Aku punya kondisi sejak kecil. Tapi aku tidak mau hanya berdiam diri di rumah." Raka mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tidak ada rasa kasihan berlebihan di wajahnya. Justru yang muncul adalah rasa hormat. "Hebat, kamu masih mau datang ke sini. Anak-anak pasti senang. Kamu bisa kasih semangat ke mereka." Ucapan itu membuat Mei terdiam. Banyak orang biasanya menatapnya dengan iba ketika ia berpura-pura seperti itu. Tapi Raka justru melihat sisi lain, keberaniannya. Itu membuat hati Mei bergetar. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering bertemu. Mei sesekali datang ke lapangan untuk menonton anak-anak berlatih. Kadang ia ikut bercakap-cakap ringan dengan Raka. Obrolan mereka sederhana, tapi membuat Mei merasa nyaman. Ia mulai mendengar cerita tentang kehidupan Raka. Raka ternyata bekerja sebagai guru olahraga di sebuah sekolah dasar. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membantu ibunya yang sudah tua. Ia juga melatih anak-anak di lingkungan sekitar secara sukarela. "Aku ingin mereka punya kegiatan positif, tidak hanya main HP atau nongkrong di jalanan," kata Raka suatu sore sambil tersenyum. Mei mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia jarang bertemu orang seperti itu, seseorang yang tidak mengejar harta atau status, tapi tetap bahagia dengan hidup sederhana. Justru ketulusan itulah yang membuatnya semakin terpesona. Namun, setiap kali ia pulang, rasa bersalah mulai menyelimuti. "Raka percaya aku lumpuh. Aku bohong. Sampai kapan aku bisa terus berpura-pura?" Suatu malam, Mei duduk di balkon apartemennya. Angin Bandung bertiup lembut. Di tangannya, ada foto keluarga yang selalu ia simpan. Ayah dan ibunya, dengan pakaian formal dan wajah serius, berdiri di sampingnya. Mereka adalah orang-orang keras, selalu menuntut kesempurnaan. Mei menghela napas panjang. "Aku ingin hidup yang sederhana seperti Raka, tapi aku terjebak dalam kebohongan yang aku ciptakan sendiri." Keesokan harinya, Mei kembali bertemu Raka di lapangan. Kali ini, ia membawa beberapa botol air mineral untuk anak-anak. "Biar mereka tidak dehidrasi," katanya sambil tersenyum. Raka menatapnya kagum. "Kamu baik sekali. Anak-anak pasti senang." Mei menunduk, malu. Ia tidak biasa mendapat pujian tulus seperti itu. Dalam diam, ia tahu dirinya mulai terikat. Topeng yang ia buat bukan hanya untuk melindungi identitasnya, tapi juga untuk menjaga jarak dari perasaan yang kian tumbuh. Namun, ia sadar, semakin lama ia memakai topeng itu, semakin sulit untuk melepasnya. Di balik semua kebahagiaan kecil itu, benih konflik mulai tumbuh. Ahmad, sahabat dekat Raka, pernah memperhatikan Mei dari kejauhan. Ia belum banyak bicara, tapi tatapannya penuh tanda tanya. Seolah ia bisa melihat sesuatu yang tidak disadari orang lain. Mei merasakan tatapan itu, dan hatinya berdebar. Apakah dia mulai curiga? Pikirnya. Untuk sementara, ia berusaha mengabaikan. Ia ingin menikmati kebersamaannya dengan Raka dan anak-anak, tanpa memikirkan konsekuensi. Tapi di lubuk hatinya, Mei tahu,
topeng ini tidak akan bisa ia pakai selamanya. Hari-hari berjalan lebih akrab antara Liu Mei dan Raka. Setiap sore, Mei selalu menyempatkan waktu untuk datang ke lapangan, meski pekerjaan di kantornya cukup padat. Anak-anak sudah terbiasa dengan kehadirannya. Mereka sering mendekati kursi rodanya, bercerita tentang sekolah, tentang cita-cita mereka, bahkan kadang hanya sekadar minta didengarkan. Mei merasa hidupnya jadi lebih berwarna, jauh dari rutinitas kaku yang pernah ia jalani di Beijing. Raka tidak pernah memperlakukan Mei sebagai orang yang berbeda. Ia tidak pernah memandang kursi roda itu sebagai penghalang. Sebaliknya, ia selalu mengajak Mei mengobrol seperti teman lama. Obrolan mereka ringan, tentang olahraga, makanan khas Indonesia, bahkan tentang hal-hal kecil yang biasanya dianggap remeh. Dari obrolan sederhana itu, tumbuhlah sebuah kenyamanan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, setelah anak-anak pulang, Raka duduk di bangku dekat lapangan. Mei ikut duduk di sampingnya. Angin sore Bandung bertiup sejuk. "Kenapa kamu mau repot-repot mengajari anak-anak itu tanpa dibayar?" tanya Mei sambil menatap Raka. Raka tersenyum kecil. "Aku dulu juga pernah jadi anak kecil yang butuh perhatian. Kalau tidak ada guru olahraga yang peduli sama aku, mungkin sekarang aku bukan siapa-siapa. Jadi aku ingin anak-anak ini merasakan hal yang sama. Mereka harus tahu kalau ada orang yang percaya sama mereka." Mei terdiam, menelan kata-kata itu. Ia tidak terbiasa mendengar jawaban sejujur itu. Selama ini, dunia yang ia kenal penuh dengan hitung-hitungan untung rugi. Tapi Raka, seorang guru olahraga sederhana, justru mengajarkan arti ketulusan tanpa banyak bicara. "Aku iri," kata Mei akhirnya. "Kamu bisa hidup tanpa harus memikirkan apa kata orang. Aku selalu merasa terikat oleh banyak hal." Raka menoleh, menatapnya dalam. "Semua orang punya beban masing-masing, Mei. Tapi kadang, cara kita melihat beban itu yang bikin kita bisa tetap jalan. Kamu hebat, loh. Meski kondisimu begini, kamu tetap mau keluar rumah, kerja, dan kasih semangat ke orang lain. Itu nggak semua orang bisa lakukan." Ucapan itu menusuk hati Mei. Ia tersenyum samar, tapi dalam hatinya timbul rasa bersalah. Ia tahu dirinya sedang berbohong tentang kondisi fisiknya. Namun di sisi lain, ia merasa hangat karena Raka benar-benar menghargainya. Hari-hari berikutnya, Mei dan Raka mulai saling berbagi cerita pribadi. Raka bercerita tentang masa kecilnya. Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih SMP. Sejak itu, ibunya menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan makanan kecil. Raka berusaha membantu sebisanya sampai akhirnya ia kuliah di jurusan olahraga, meski dengan segala keterbatasan. "Ibuku orang yang keras, tapi hatinya lembut. Aku berutang segalanya padanya," kata Raka. Mei mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bahkan sesekali mencatat dalam pikirannya hal-hal yang ingin ia tanyakan lagi. Cerita Raka membuatnya semakin kagum. Lelaki ini tidak punya banyak, tapi ia punya hati yang besar. Sebaliknya, Raka sering bertanya tentang kehidupan Mei. "Di Cina, kamu biasa makan apa? Apa benar di sana orang-orang suka minum teh setiap hari?" tanyanya suatu sore sambil tersenyum. Mei tertawa kecil. "Iya, hampir setiap hari ada teh di meja. Dan makanannya, banyak sekali variasinya. Tapi aku lebih suka mie pedas, mirip-mirip sama bakso pedas di sini." Obrolan itu membuat mereka semakin dekat. Tidak ada lagi canggung seperti dulu. Bahkan anak-anak mulai menggoda mereka, menyebut mereka seperti kakak dan kakak ipar. Raka hanya tertawa menanggapi, sementara Mei tersipu malu. Namun, di balik semua kehangatan itu, rasa bersalah di hati Mei semakin menguat. Setiap kali Raka memuji keberaniannya, setiap kali anak-anak mengaguminya, ia merasa sedang menipu semua orang. "Mereka menganggap aku kuat, padahal aku hanya bersembunyi di balik kursi roda ini," pikirnya. Suatu malam, Mei menulis di buku catatannya. "Kalau suatu hari Raka tahu aku berbohong, apakah ia akan memaafkan?" Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya.
Persahabatan mereka makin tumbuh ketika Mei mulai membantu Raka dengan kegiatan anak-anak. Ia kadang membawa buku-buku cerita, atau sekadar menyiapkan makanan ringan. Anak-anak semakin dekat dengannya, memanggilnya Kak Mei dengan penuh semangat. Kehadirannya memberi warna baru dalam kegiatan itu. Kalau begini terus, kamu sebentar lagi bisa jadi pelatih cadangan, canda Raka suatu sore. Mei tertawa. Aku? Duduk di kursi roda, jadi pelatih bola? Anak-anak pasti tertawa. Tapi mereka senang kamu ada di sini. Itu yang penting, balas Raka dengan tulus. Mei menatapnya lama. Ada sesuatu di mata Raka yang membuatnya sulit berpaling. Ia sadar, perasaannya tidak lagi sekadar kagum. Perlahan, rasa itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ia takutkan sekaligus ia rindukan. Malam itu, Mei kembali merenung di balkon apartemennya. Bandung terlihat indah dengan lampu-lampunya yang berkelip. Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan hati. Aku tidak boleh jatuh terlalu dalam, tapi aku juga tidak bisa menghentikan perasaan ini. Topeng yang ia kenakan mulai terasa berat. Tapi di sisi lain, persahabatan yang tumbuh dengan Raka dan anak-anak adalah hal paling tulus yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Dan di titik itulah, tanpa sadar, Mei mulai belajar arti persahabatan sejati. Persahabatan Liu Mei dan Raka semakin erat. Setiap sore, orang-orang di sekitar lapangan sudah terbiasa melihat mereka bersama. Anak-anak makin lengket pada Mei, dan Raka selalu tampak bahagia bila ia hadir. Namun, di balik semua itu, kegelisahan mulai muncul. Tidak semua orang menelan begitu saja cerita tentang Mei. Ahmad, sahabat dekat Raka, sejak awal memang memperhatikan gerak-gerik Mei. Ahmad adalah tipe orang yang blak-blakan, tidak mudah percaya begitu saja. Ia mengenal Raka sejak kecil, tahu bagaimana sahabatnya itu mudah tersentuh oleh kebaikan orang lain. Ahmad khawatir Raka terlalu cepat percaya pada seseorang yang baru dikenal. Suatu sore, setelah anak-anak bubar dari lapangan, Ahmad mendekati Raka. Mereka duduk di bangku kayu sambil minum air mineral. Rak, kata Ahmad sambil menatap lurus, kamu yakin sama cewek itu? Raka menoleh, sedikit bingung. Yakin gimana maksudnya? Ya, dia. Liu Mei. Kamu nggak merasa ada yang aneh? Aku perhatiin dia beberapa kali. Caranya ngedorong kursi roda, caranya bergerak, nggak kayak orang yang benar-benar nggak bisa jalan. Raka terdiam. Ia tidak pernah memikirkan hal itu. Baginya, Mei adalah sosok yang kuat meski punya keterbatasan. Mungkin kamu salah lihat, Mat. Dia memang begitu kondisinya. Jawab Raka akhirnya. Ahmad mendengus. Aku cuma nggak mau kamu ketipu. Rak, kamu orangnya gampang kasihan. Tapi dunia nggak selalu sesederhana itu. Ucapan Ahmad membuat hati Raka tidak tenang. Malam itu, ia teringat lagi kata-kata sahabatnya. Namun ia mencoba mengusir keraguan itu. Ia percaya pada ketulusan Mei. Keesokan harinya, Ahmad sengaja datang lebih awal ke lapangan. Ia duduk agak jauh, memperhatikan Mei yang baru tiba dengan kursi rodanya. Dari jauh, Ahmad melihat sesuatu yang membuat alisnya terangkat. Saat tidak ada orang yang memperhatikan, Mei tampak mendorong kursi rodanya dengan mudah, bahkan sesekali kakinya bergerak kecil seolah menyesuaikan posisi. Gerakan itu sangat halus, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Ahmad mendekat. Kak Mei, sapa Ahmad dengan senyum tipis. Mei agak terkejut. Oh, Mas Ahmad. Baru datang. Iya, jawab Ahmad singkat. Ia menatap Mei tajam. Saya cuma penasaran. Sakitnya udah lama, ya? Atau baru? Pertanyaan itu membuat Mei gelisah. Ia berusaha menjaga ekspresi wajah tetap tenang. Sudah cukup lama, jawabnya pelan. Ahmad mengangguk, tapi matanya masih penuh curiga. Semoga lekas membaik. Ya, dunia ini penuh keajaiban. Kadang orang yang sakit parah bisa sembuh tiba-tiba. Mei menelan ludah. Ucapan itu terdengar biasa.
tapi nadanya seperti menyimpan pesan terselubung. Ahmad seolah sedang menguji. Sejak hari itu, Mei semakin merasa tidak nyaman. Setiap kali Ahmad ada di sekitar, ia merasa diawasi. Setiap gerakannya terasa salah. Ia takut satu kesalahan kecil bisa membuka rahasianya. Bahkan saat bersama Raka, ia jadi lebih berhati-hati. Raka sendiri mulai menyadari perubahan sikap Mei. Ia tampak lebih pendiam, lebih sering menunduk. "Kamu baik-baik aja, Mei?" tanya Raka suatu sore. Mei mengangguk cepat. "Iya, aku cuma agak capek." Tapi dalam hati, ia tahu bukan itu alasannya. Rasa takut membuatnya gelisah. Topeng yang selama ini ia pakai mulai terasa rapuh. Ahmad seperti bayangan yang siap membongkar semua rahasianya kapan saja. Di rumah, Mei menatap kursi rodanya lama sekali. Ia ingin berhenti berpura-pura, ingin jujur. Tapi bayangan keluarga, masa lalunya, dan risiko kehilangan kepercayaan Raka membuatnya goyah. "Kalau aku jujur, mungkin semuanya akan hancur," bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, Ahmad tidak tinggal diam. Ia semakin sering memberi kode pada Raka. "Hati-hati, Rak. Gak semua yang kelihatan tulus itu benar-benar apa adanya." Kata-kata itu membuat Raka bimbang. Ia percaya pada Mei, tapi keraguan kecil mulai tumbuh di sudut hatinya. Keraguan yang bisa meledak kapan saja. Musim hujan mulai tiba di Bandung. Hujan deras sering turun sore hari, membuat lapangan tempat Raka melatih anak-anak becek dan sepi. Suasana itu juga menggambarkan hati Raka belakangan ini, tidak tenang. Masalah datang dari berbagai arah. Pekerjaan di sekolah, kondisi ibunya, dan keraguan kecil yang diam-diam tumbuh sejak Ahmad mulai menaruh curiga pada Liu Mei. Di sekolah, Raka menghadapi tekanan dari kepala sekolah. Dana untuk kegiatan olahraga dipotong, dan beberapa orang tua murid mulai mengeluh tentang kualitas pelajaran. Raka merasa tertekan karena ia ingin anak-anak tetap bisa berolahraga dengan baik, tapi fasilitas semakin terbatas. "Kadang aku merasa sendirian, Mei," kata Raka suatu sore ketika mereka duduk di teras rumah sederhana milik ibunya. Mei mendengarkan dengan seksama. Hatinya tersentuh melihat Raka yang biasanya ceria kini tampak lelah. Ia ingin sekali membantu, ingin memberi solusi. Ia tahu sebenarnya ia punya jaringan dan kemampuan untuk mengatasi masalah itu, tapi satu hal menghalanginya, rahasianya. Kalau ia tiba-tiba menunjukkan bahwa ia punya banyak akses dan kekuatan, Raka mungkin akan bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya. Masalah lain datang dari rumah. Ibu Raka belakangan sering sakit-sakitan. Usianya sudah lanjut, dan kelelahan karena masih bekerja menjual makanan kecil di rumah membuat kondisinya semakin menurun. Raka harus bolak-balik menjaga ibunya, bekerja, dan tetap melatih anak-anak. Beban itu membuatnya semakin berat. Suatu malam, Mei datang menjenguk. Ia membawa buah tangan sederhana. "Bagaimana kabar ibu?" tanyanya sopan. Ibu Raka tersenyum lemah. "Baik, Nak. Terima kasih sudah repot-repot datang." Namun, matanya masih menyimpan keraguan. Ia memang menyayangi siapapun yang dekat dengan anaknya, tapi terhadap Mei, ada semacam pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Bagaimana mungkin seorang gadis asing bisa begitu dekat dalam waktu singkat? Meski tidak berkata apa-apa, tatapan itu membuat Mei semakin merasa bersalah. Raka mencoba menenangkan ibunya. "Ibu jangan pikir yang aneh-aneh. Mei itu baik. Dia teman saya, dan banyak bantu saya juga." Mei hanya tersenyum, meski di dalam hatinya bergolak. Ia tidak yakin sudah benar-benar membantu, karena ia masih terjebak dalam kebohongan. Suatu ketika, Raka benar-benar terlihat kelelahan. Ia datang ke lapangan dengan wajah murung. Anak-anak yang biasanya ia latih dibiarkan bermain sendiri. Mei menghampirinya dengan hati-hati. "Kamu kenapa?" Raka menghela napas panjang. "Aku takut kehilangan segalanya. Ibuku makin sakit, pekerjaanku di sekolah terancam. Kadang aku pikir, apa aku bisa terus kuat?" Mei ingin sekali berkata, "Aku bisa menolongmu, aku punya cara."
Tapi kata-kata itu tertahan. Ia tahu kalau ia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, semua kebohongan tentang kursi roda akan terbongkar. Ia hanya bisa menggenggam tangan Raka sebentar. Kamu nggak sendirian, Rak. Ada aku di sini. Ucapan itu membuat Raka menatapnya. Ada rasa lega, tapi juga ada tanda tanya di matanya. Ia seperti ingin percaya, tapi bayangan ucapan Ahmad selalu menghantuinya. Hari-hari berikutnya, Mei berusaha membantu dengan cara yang tidak mencurigakan. Ia membawa makanan untuk Raka dan ibunya, membelikan vitamin, bahkan diam-diam menyumbang untuk anak-anak di lapangan lewat seseorang agar Raka tidak tahu. Ia ingin meringankan beban Raka tanpa mengungkap siapa dirinya. Namun, semakin ia melakukan itu, semakin berat perasaannya. Aku ingin jujur. Aku ingin dia tahu siapa aku. Tapi bagaimana kalau setelah itu dia pergi? Pikir Mei. Perasaan itu menjadi dilema besar. Antara menjaga topeng atau memilih kejujuran. Suatu sore, hujan deras mengguyur Bandung. Lapangan kosong. Raka dan Mei berteduh di bawah atap kecil dekat sana. Hanya suara hujan deras yang terdengar. Raka tiba-tiba berbicara. Suaranya berat. Mei, kamu pernah nggak merasa hidup ini kayak cobaan terus-menerus? Mei menatapnya. Hatinya ikut sakit. Pernah. Bahkan aku merasa begitu hampir setiap hari. Raka menoleh, terkejut mendengar jawaban itu. Mei jarang terbuka tentang dirinya. Kamu nggak pernah cerita. Mei tersenyum pahit. Ada hal-hal yang sulit aku ceritakan. Tapi percayalah, aku juga sedang berjuang. Percakapan itu membuat suasana hening. Keduanya saling menatap, seakan ada rahasia besar di antara mereka. Raka merasa ada sesuatu yang disembunyikan Mei, tapi ia memilih diam. Mei merasa ingin berteriak, ingin mengatakan kebenaran, tapi lidahnya keluh. Hujan masih turun deras, dan di bawah atap kecil itu, keduanya sama-sama tahu, hubungan mereka sudah berada di titik balik. Mereka tidak lagi sekadar teman. Ada perasaan yang tumbuh, ada kepercayaan yang dipertaruhkan. Dan di antara semua itu, Mei harus segera memilih, jujur, atau terus bersembunyi di balik topeng. Hari itu hujan deras mengguyur Bandung. Raka baru saja selesai mengajar dan bergegas menuju kafe tempat ia janjian dengan Mei. Saat masuk, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari balik kaca, ia melihat Mei berdiri. Tidak duduk di kursi roda, tidak terlihat kesulitan sama sekali. Ia sedang berbicara dengan seorang wanita asing yang tampak serius. Gerakan tubuhnya luas, sama sekali berbeda dengan sosok yang selama ini Raka kenal. Raka tertegun, jantungnya berdegup keras. Bagian dirinya ingin masuk dan menanyakan langsung, tapi bagian lain merasa hancur. Semua kata Ahmad tiba-tiba terngiang jelas. Dia nggak benar-benar lumpuh, Rak. Mei menoleh, dan wajahnya pucat saat melihat Raka berdiri kaku di depan pintu. Kursi roda yang biasa menemaninya tergeletak di samping meja. Raka, suaranya bergetar. Aku harus percaya yang mana, Mei? Raka menahan emosinya, tapi suaranya tajam. Selama ini kamu pura-pura. Mei berusaha mendekat, namun langkahnya justru membuat luka di hati Raka semakin nyata. Aku bisa jelaskan, katanya cepat. Ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Bukan seperti yang aku bayangkan. Raka tertawa getir. Kamu bohong tentang siapa kamu, tentang kondisi kamu. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku. Suasana kafe mendadak tegang. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan, tapi Raka tidak peduli. Ia merasa seluruh dunia runtuh. Semua kebersamaan, semua percakapan, semua tawa, seolah kehilangan makna. Aku melakukan ini untuk melindungi diriku, ucap Mei, air matanya jatuh. Aku takut kalau orang tahu siapa aku sebenarnya, aku akan kembali hidup dalam tekanan. Kamu nggak tahu betapa beratnya hidupku di Cina. Tapi kenapa harus aku yang kamu tipu? Raka menatapnya dengan mata memerah. Aku nggak pernah minta kamu jadi sempurna, Mei.
Aku cuma minta jujur. Keheningan panjang terjadi. Raka menggenggam kepalanya, bingung antara marah dan kecewa. Sementara Mei terisak, mencoba menyentuh tangannya, tapi ditarik menjauh. Aku pikir kamu berbeda, kata Raka akhirnya, suaranya serak. Ternyata kamu sama saja. Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya lagi. Mei merasa dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan semuanya. Tapi setiap kata terasa tak cukup. Akhirnya ia hanya berbisik, kalau memang harus berakhir, aku akan pergi. Mungkin aku memang gak pantas ada di sini. Raka tidak menjawab. Ia berdiri, meninggalkan kafe dengan langkah gontai, sementara Mei terpuruk di kursinya. Kursi roda yang kini hanya jadi simbol kebohongan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesali pilihannya. Indonesia yang semula terasa seperti tempat pelarian, kini berubah jadi tempat yang menuntut kejujuran. Malam itu, Mei mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Indonesia. Tapi hatinya masih berat, karena di balik kemarahan Raka, ia tahu pria itu masih menyimpan perasaan yang sama kuatnya seperti dirinya. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa panjang bagi Liu Mei. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, tidak bisa makan dengan benar. Setiap kali mengingat wajah Raka yang penuh kekecewaan, dadanya terasa sesak. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah kejujuran. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi kebohongan. Suatu pagi, Mei memberanikan diri datang ke rumah Raka. Ia mengetuk pintu pelan. Ibu Raka yang membukakan. Wajah ibu Raka tampak kaget melihatnya berdiri tanpa kursi roda. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Hanya mempersilakan masuk dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Raka keluar dari kamar, masih dengan ekspresi dingin. "Kenapa kamu datang?" tanyanya pendek. Mei menarik napas panjang. "Aku datang untuk jujur. Tidak ada alasan lain." Mereka duduk di ruang tamu sederhana itu. Mei mulai bercerita dari awal. Tentang keluarganya di Cina, tentang tekanan bisnis keluarganya yang membuatnya tidak pernah bisa bernapas lega. Tentang keputusannya berpura-pura lumpuh, agar bisa melindungi dirinya dari orang-orang yang hanya melihatnya sebagai pewaris kekayaan. Dan akhirnya, tentang perasaannya yang tumbuh untuk Raka, perasaan yang nyata, bukan bagian dari kebohongan. "Aku salah, Rak. Aku takut kamu akan menolak aku kalau tahu siapa aku. Jadi aku sembunyi di balik kursi roda. Aku ingin kamu melihat aku sebagai orang biasa, bukan pewaris bisnis besar," ucap Mei, suaranya bergetar. Raka terdiam lama. Ia menatap Mei, berusaha mencerna semua pengakuan itu. Ada kemarahan yang belum hilang, tapi ada juga rasa iba. Perlahan ia berkata, "Kalau kamu jujur dari awal, aku pasti tetap menerima kamu. Aku nggak pernah peduli kamu siapa, Mei. Yang aku peduli cuma kamu mau jujur dan tulus." Air mata Mei jatuh. "Aku tahu. Dan aku menyesal. Aku rela kehilangan segalanya, asal jangan kehilanganmu." Ibu Raka yang sejak tadi mendengar ikut bicara. "Nak Mei, yang ibu lihat dari kamu bukan kursi roda atau siapa keluargamu. Ibu hanya ingin tahu, apakah kamu benar-benar tulus mencintai anak ibu? Kalau memang iya, jangan lagi ada rahasia. Karena kebohongan sekecil apapun bisa menghancurkan rumah tangga." Mei mengangguk cepat. "Saya berjanji, Bu. Tidak ada lagi rahasia. Mulai hari ini, saya hanya ingin hidup jujur bersama Raka." Raka menunduk, lalu perlahan menggenggam tangan Mei. "Aku butuh waktu, Mei. Tapi aku ingin mencoba lagi. Karena meskipun aku marah, aku nggak bisa bohong sama perasaanku. Aku masih sayang sama kamu." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Tapi kali ini bukan keheningan yang menakutkan. Lebih seperti awal baru. Mei merasa beban berat di dadanya akhirnya lepas. Ia tidak perlu lagi berpura-pura. Ia tidak perlu lagi bersembunyi. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka perlahan membaik. Raka mulai melihat keberanian Mei sebagai sesuatu yang patut dihargai. Sementara Mei belajar bahwa kejujuran, meski menyakitkan, adalah dasar dari cinta sejati.
mereka tidak lagi saling menutupi. Justru keterbukaan membuat mereka semakin dekat, semakin dewasa. Mei kini lebih sering membantu Raka dan ibunya dengan cara yang sederhana, tanpa menyembunyikan niatnya. Raka pun belajar menerima Mei apa adanya, tanpa rasa curiga lagi. Dan di balik semua luka yang pernah ada, mereka menemukan satu hal penting. Cinta sejati lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk menerima satu sama lain. Hari pernikahan Liu Mei dan Raka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya sebuah acara hangat di halaman rumah keluarga Raka di Bandung. Tetangga, murid-murid Raka, dan sahabat dekat hadir. Semuanya ikut bahagia melihat pasangan itu akhirnya bersatu setelah melewati banyak rintangan. Mei mengenakan kebaya sederhana, namun kecantikannya memancar. Raka tampak gagah dengan jas pinjaman. Senyumnya tidak pernah hilang sepanjang hari itu. Ibu Raka menangis haru, sementara Ahmad yang biasanya sinis, kali ini tersenyum bangga. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanyalah awal dari sebuah kenyataan baru. Beberapa hari setelah pernikahan, seorang pria parubaya datang ke rumah mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan keluarga besar Liu Mei dari Cina. "Nona Liu Mei," katanya hormat, "keluarga Anda sudah lama mencari Anda. Anda adalah pewaris sah perusahaan keluarga yang bernilai miliaran. Mereka ingin Anda pulang." Raka terdiam, hatinya campur aduk. Ia baru saja menikahi Mei sebagai seorang wanita biasa, bukan pewaris kekayaan besar. Mei menunduk, wajahnya penuh dilema. "Aku tahu saatnya akan tiba, Rak," ujarnya pelan. "Aku tidak bisa terus lari. Tapi aku juga tidak mau kehilangan hidup sederhana yang baru kita mulai." Raka menghela napas panjang. "Jadi semua ini benar? Kamu memang pewaris perusahaan besar di Cina?" Mei mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iya. Dan mereka tidak akan berhenti sampai aku kembali. Tapi aku ingin kamu tahu, pilihanku tetap sama. Aku memilih kamu, bukan harta itu." Keheningan meliputi ruangan. Ibu Raka tampak khawatir, sementara Ahmad menatap Raka, seolah menunggu keputusannya. Raka menatap Mei lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita hadapi bersama. Aku tidak menikahi pewaris perusahaan. Aku menikahi Liu Mei yang apa adanya. Entah sederhana di sini, atau jadi bagian dari keluargamu di sana, aku akan tetap bersamamu." Air mata Mei jatuh. Kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Raka sudah memilih, dan pilihannya adalah mereka berdua menghadapi dunia bersama, apapun bentuknya. Hari itu, mereka sadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kesederhanaan, tapi juga tentang keberanian melangkah bersama ke dunia baru yang penuh tantangan.